Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Rahman Dirgantara. Saya dari jurusan Informatika dari Institut Bisnis Muhammadiyah, dan saya sedang menjalankan tugas dari mata kuliah Administrasi Sistem Jaringan. Oke, kita jelasin dulu. Yang pertama adalah penjelasan tentang hostname dan pengisian name server. Yang harus kamu ketahui, hostname itu adalah nama unik yang diberikan ke perangkat dalam jaringan untuk membedakannya dari perangkat lain. Di Debian, hostname bisa diatur atau dicek lewat perintah seperti hostname ctl. Kemudian, name server. Kenapa kita harus juga mengubah name server seperti 888? Ya, karena DNS server itu yang menjalankan nama domain seperti google.com. Kita bisa juga menjalankan Google karena kita kan mau jadiin server. Kemudian penjelasannya itu SSH. Kita harus kenal dulu sama SSH adalah protokol untuk mengakses server dari jarak jauh secara aman. Contohnya, kamu bisa pakai perintah SSH user @alamat IP kalian untuk login ke server Debian. Kayak gitu ya, mungkin kalian juga paham lah untuk perintah SSH server. Nanti kita akan praktik buat SSH-nya kayak gimana. Oke, yang pertama kita masuk ke prakteknya aja ya guys ya. Kita praktek. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih hostname. Hostname ini kita ketikkan dulu di Debian, tapi sebelum masuk ke hostname ini kita harus masuk ke root Debian terlebih dahulu. Oke, jika sudah masuk ke root Debian, maka ketikkan hostname seperti ini. Maka nanti akan keluar nama hostname-nya. Jika belum ada hostname-nya atau kayak default, settingan defaultnya biasanya itu Debian apa gitu, saya juga lupa. Nah, kebetulan saya sudah ganti menjadi nama saya gitu. Kita bakal mengganti nama servernya dengan cara ketik nano etc hostname. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, tapi jangan sampai ada yang salah ya. Kalau misalnya ada yang salah, dia nggak akan buka. Jika sudah terbuka seperti ini, kalian tinggal ganti aja nama server kalian. Misalnya server di sini saya pakai server FTR, itu kebetulan nama saya Fatir gitu kan. Kalau settingan default itu kalau nggak salah Debian deh, saya juga lupa. Mungkin kalian bisa cek sendiri. Kita coba buat bentar ya. Hostnya terlebih dahulu, kita cek hostnya dengan cara ketikkan etc host ts. Jangan nggak cuman host aja ya teman-teman ya. Jadi di sini ini kan awalnya ftrfatir.net, ini awalnya debian.debian kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tapi di sini saya sudah ganti jadi ftr fatir.net, kemudian saya tambahin nama server saya, server ftr. Kemudian kita mengkonfigurasikan server Debian. Nah, gimana sih caranya untuk mengkonfigurasikan server Debian ini? Kita lanjut aja ke tata caranya ya teman-teman, karena tadi saya sudah jelaskan tentang SSH. Ini kita bagian konfigurasinya SSH server tuh kayak gimana. Yang pertama kalian install dulu SSH servernya dengan cara apt-get install open SSH server. Nah, kebetulan di sini saya udah pernah menginstal open SSH server. Ya. Jika ada yang belum, kalian nanti pasti ada perintah y atau n kalau nggak salah tuh. Jika kalian ketik apt-get install open SSH server, nanti bakal muncul y atau n. Maka kalian pencet y aja, habis itu enter, tenang aja. Nah, kemudian kita bakal cek status SSH server kita kira-kira aktif atau enggak ya. Nah, dengan cara ketik sistem ctl status sshd ya teman-teman. Nah, jika sudah ada tulisan active running ini, berarti SSH kita sudah aktif dan sudah bisa dijalankan ya teman-teman SSH-nya. Ketik IPA biar kita tahu nih IP-nya tuh dipakai yang mana gitu. Kemudian, nah di sini saya tulisin nama IP di INP0S3 saya, yaitu yang bagian inet 192.168.137.2 dan portnya kebetulan 22 karena di settingan saya defaultnya 22 kan. Saya nggak berani merubah portnya ya, karena saya pernah dimacam-macamin portnya dan
semua gagal. Nah, jika sudah seperti ini, kita loginnya sama kok seperti login Debian, ya seperti username kita atau rootnya. Nah, ini gimana caranya kita open root di putihnya, ya kan? Nah, di putihnya di sini saya masukin nama saya dan password sayanya apa. Kemudian ketika saya sudah masuk, maka ada tulisan di sini fatir@server-ftr. Nah, di sini saya mau masuk ke root, tapi kalau di Debian itu masuk ke root kalau nggak salah di awal-awal tuh cuman ketik root saja. Nah, kalau di sini kita ketik su saja, kemudian enter dan masukin password root kalian. Nah, dari sini kita sudah masuk ke proses rootnya, root dari si putihnya. Kita bisa cek apakah ini jalan atau enggak dengan cara biasanya sih saya ceknya dengan cara ping 88 atau ping google.com juga bisa ya teman-teman ya. Nah, jika sudah seperti ini, ya kalian stopin aja karena bakal panjang banget kalau misalnya kalian diemin gitu. Nah, sekarang bagian apa itu DHCP server dan Linux sebagai router gateway. DHCP adalah layanan yang otomatis memberikan alamat IP ke perangkat dalam jaringan. Jadi kamu nggak perlu ngatur IP secara manual satu persatu. DHCP server di Linux sering dipakai di jaringan lokal atau mempermudah manajemen IP. Linux juga bisa dijalankan sebagai router gateway. Maksudnya, itu Linux bisa menghubungkan dua jaringan atau lebih, misalnya jaringan lokal ke internet. Caranya dengan mengaktifkan fitur IP forward di Debian, maka kamu bisa gunakan perintah ini untuk mengaktifkan secara cepat. Nah, yang pertama kita bersihin dulu tadi bekas yang tadi ya. Nah, di sini kalian jika sudah menuliskan seperti ini, approach SCSnet IPv4 IP forward, dia bakal defaultnya itu kalau nggak salah 0 ya. Kalau misalkan 0, kalian gantiin 1. Kalian di sini ketik nano etc scstl.config karena ada yang harus diubah. Nah, ini kan awalnya ada pagar ya teman-teman, ada pagar. Dari sini untuk default itu ada pagar. Nah, di bagian ini pagarnya kita hapus aja. Dan forwardnya itu kalau semisal kalian 0, maka kalian tulisin angka 1 aja teman-teman, karena sesuai yang tadi ya. Kemudian kalian save. Oke. Kita bersihin. Kalian coba cek SBIN IP tables. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, jika udah seperti ini maka langkah selanjutnya itu kita ketik. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita coba buka Windows 7 terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kebetulan di VirtualBox ini saya ada Windows 7 sebagai emulator ya teman-teman ya. Nah, kita Windows 7-nya coba kita cek CMD kita apakah bisa jalan buat ping 888-nya dan juga ping google.com-nya. Jika sudah jalan, oke, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, kita tadi sudah jalan ya teman-teman, maka kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu apa itu DNS dan maksud dan fungsi pada server Debian itu fungsinya untuk apa sih teman-teman? Kita jelasin di sini. DNS atau Domain Name System adalah layanan yang mengubah nama domain seperti example.com menjadi alamat IP kalian seperti 192.168.1.1. Ya, kalian mungkin gak asing ya, biasanya itu buat router-router. Dengan DNS kita nggak perlu lagi menghafal IP, cukup gunakan nama domain kita. Kemudian di server Debian, DNS ini berfungsi sebagai pemandu arah. Misalnya kalau server kamu hosting website atau aplikasi, DNS akan membantu pengguna mengakses layanan tersebut dengan mengetikkan nama domain, bukan alamat IP. Nah, caranya itu kalian ketikkan nano etc apt source list terlebih dahulu. Nah,
sebelum kalian mulai di awal, kalian harus cek source listnya dulu. Nah, mungkin nanti bakal saya taruh di deskripsi source listnya, karena mungkin ada beberapa Debian yang nggak support atau kurang gitu. Bahkan ada yang harus dicabut dulu kaset dari VirtualBox-nya ya. Jadi makanya saya bakal taruh di deskripsi, kalian copy semuanya dan kalian ganti source list kalian. Nah, jika sudah diganti, kalian Ctrl X dan save. Oke, selesai. Jika sudah semua, maka kita lanjut nih ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu kita ketikkan apt-get install bin 9. Oke. Nah, ini kan saya sudah pernah install bin 9 ya. Kalau semisal kalian belum pernah, itu pasti bakal ada pertanyaan Y atau N. Saya juga nggak terlalu merhatiin pertanyaannya ya teman-teman ya. cd etc bin. Jadi kita masuk ke bagian bin, terus kemudian kita ketik, ini L ya teman-teman, ls bukan is, ls. Nah, ini kalau misalkan di sini di foto tuh biasanya nggak ada yang namanya ftr fatir, karena di sini saya sudah pernah mencoba. Jadi sini saya pernah mengubahnya. Jadi gimana sih cara ngubahnya? Nano named.conf.local ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini biasanya nih yang di bagian zone ftrfatir.net ini itu nggak ada teman-teman. Cuman sampai di bagian include etc bin zones rvc sampai sini doang nih. Sampai yang bagian zones.rfc doang. Dan bagian zone bawah ini saya isi sendiri. Kalian bisa lihat di sini atau screenshot terlebih dahulu. Untuk zone-nya itu nama server kalian .net, ini nama server saya ya. Kita cek lagi ls, nah makanya nanti bakal muncul ftr fatir ini jika sudah kalian menambahkannya gitu. Kita copy dulu db lokal nama server saya ya teman-teman, cp db lokal db.ftr fatir, karena di sini adalah bin case-nya itu db.ftr fatir. Nah, jika sudah maka akan muncul seperti nggak ada kejadian apa-apa ya teman-teman ya, karena ini di sini cuma mengcopy saja. Kemudian jika sudah, kalian juga ketik cp db 255db.192. Nah, ini default gateway teman-teman, default gateway. Kemudian jika sudah semua ini di copy, kita ketikkan nano db ftr strip fatir atau nama server kalian ya teman-teman. Nah, di sini karena belum diisi sama saya, karena ada bagian yang diubah yaitu 127 dari localhost sampai 127.001 ini diubah semua teman-teman. Oke, kita ubah dulu. Kemudian kita ketik nano etc resolve.conf. Nah, jika sudah, ini kita biar bisa akses 88-nya, itu kita tambahin name server 88, terus domainnya kita namain, kita tambahin ftr-fatir.net, name servernya juga 192.168.101, ini karena default saya ya teman-teman. Oke, jika sudah diisi, kalian save, kemudian kita lanjut untuk merestart semuanya ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut bagian restart. Nah, kita restart bin 9 ya, karena kan tadi kita habis ubah-ubah tuh, kita restart etc init.d bin 9 restart. Nah, ini saya di sini udah oke ya teman-teman keterangannya. Jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita coba nslookup ya teman-teman, nslookup nama kita buat ngecek hasil tadi pengerjaan kita teman-teman. Apakah sudah ada atau belum? Nah, di sini sudah ada ya teman-teman yang www
Mail, FTR, dan FTP. Mungkin kalian bisa ke video, bukan video ya, bisa kalian ulang yang tadi saya jelasin buat ngecek apakah sama gitu sama kayak saya. Di sini saya tulisannya seperti ini teman-teman. Nah, lanjut kita ke step selanjutnya. Nah, untuk step selanjutnya kita bakal konfigurasi Debian server sehingga dapat menyediakan layanan DNS dengan menginstal bin 9 yang tadi ya teman-teman. Kita install bin 9-nya. Nah, di sini kenapa saya login lagi tadi, karena saya reboot aja ya, reboot maksudnya bukan reboot tonjok-tonjokan, tapi reboot ininya Debian 10-nya, mesinnya teman-teman ya. Kita reboot, habis itu kita ketikkan apt get install apache 2 links ya teman-teman ya. Jika sudah, ini sama ya teman-teman, proses penginstalannya jika ada pertanyaan Y atau N-nya sama seperti yang tadi ya teman-teman, maka kita ketik Y aja, habis itu enter ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita bersihin terlebih dahulu biar enak yang ngeliatnya teman-teman, nggak berantakan. Kita ketikkan links FTR. Ini FTR stripfatir.net ini adalah nama saya teman-teman ya, server saya. Nah, di sini Apache 2-nya kita cek dulu. Oke, nggak ada masalah dan aman. Dan kita exit dengan cara klik key, habis itu yes ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi ke nano var www html strip index. Oke, kita enter ya teman-teman. Nah, di bagian sini kalian juga harus ada yang diubah ya teman-teman. Kalian pencet aja tuh kursor bawah, pencet terus sampai di bagian bentar, saya cari dulu di bagian span class floating Apache Debian. Bentar ya teman-teman ya. Di bagian content section header. Nah, di bagian ini teman-teman. Yang di bagian ini nih, it works. Nah, di sini kan defaultnya itu adalah it works doang ya teman-teman ya. Nah, kita tambahin selamat datang di www.ftr. Nah, ini adalah nama server saya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang nyari di Google gitu. Nah, jika sudah kalian di save aja teman-teman. Oke, kita bersihin. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu etc.init apache 2 restart. Nah, kita restart dulu apache 2 yang tadi kita ubah. Kemudian kita cek lagi di linknya ya teman-teman, link ter.net. Salah ya teman-teman. Harus pakai S ya teman-teman. Links ftr-stripfatir.net. Kita coba. Oke, berhasil. Apakah nanti bakal muncul nama saya yang tadi? Oke, kita keluar aja buat nanti aja teman-teman ya. Kita coba aja langsung di Google ya teman-teman ya. Oke, kita clear dulu nih, agak ngebug sih. Kemudian kita apt get install php. Nah, kita karena buat cek PHP-nya juga ya teman-teman ya, PHP bukan PHP itu ya teman-teman, tahu sendirilah. Ketik lagi nano var www.info.php. Nah, di sini kalian harus menambahkan foldernya ya teman-teman ya. Di sini bisa kosong, cuman saya tambahin jadi kayak gini ya teman-teman. Mungkin kalian bisa screenshot dulu, habis itu kalian bisa salin. Nah, jika sudah, kalian di save aja ya teman-teman. Sekarang kita apt get install php mysql. Tadi php aja, sekarang ada mysql juga karena emang butuh sih. Nah, di sini karena saya sudah pernah menginstal ya, kalian cuman apt get install php mysql terus y aja ya teman-teman. Udah gampang banget kok. Kemudian kita cek dulu teman-teman, apakah berhasil atau tidak. Coba ya, kita buka di Explorer bawaan Windows 7 ya teman-teman, karena saya di sini saya nggak ada Chrome dan saya nggak install Chrome. Oke, di sini kita cek apakah jalan. Ya, kita buka CMD dulu, pingnya kira-kira jalan apa nggak, ping 88 dulu.
Kemudian kita ke pinggoogle.com. Habis itu kita cek. Oke, karena di sini jalan, kita langsung buka aja Explorer, lalu kita ketiknya. Karena di sini saya sudah coba pakai nama saya nggak bisa, jadi saya pakai angka IP saya, yaitu 192.168.1372 ini. Nah, di sini kalau tulisannya kayak gini, ini sudah berhasil teman-teman. Tadi ada it works yang tadi kita tulis selamat datang di www.fatir.net ini. Kemudian kita bakal ke PHP-nya, kita coba cek PHP-nya ya teman-teman. Cuman tambahin PHP salah teman, bukan PHP myadmin teman-teman, tapi info PHP. Nah, buat ngecek PHP-nya. Nah, di sini PHP saya berhasil dijalanin teman-teman. Nah, jika semua ini maka semua udah beres teman-teman. Mungkin nanti bakal ada video selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih dari saya, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.